Cinta oh cinta, aku masih ingat rasanya pertama kali merasakan cinta di umur 20-an. Rasanya seperti living in a beautiful fairy tales. Dengan princess treatment dan perhatian yang berkelimpahan membuat saya mabuk hormon. Di umur 20, young and naive, aku pikir dia adalah a handsome prince in a white horse yang akan membawaku ke istananya. And I'm assuming that we will live happily ever after. Tapi setelah menikah, barulah panggung kehidupan yang sebenarnya terungkap yang tadinya saya tidak lihat. Saya seperti hidup di dunia yang berbeda. Agak membingungkan dan mengagetkan. Ya memang, hidup kan selalu kasih kejutan yang kita nggak minta ya. Jadi, Prince Charming yang saya puja dan cinta, ternyata punya banyak luka batin dan trauma masa kecil yang belum terselesaikan. Cinta yang saya pikir cinta, runtuh seketika. Saya pun tidak sempurna dan kita semua punya trauma ya. Dan saya sadar bahwa kita akan attract atau kita akan tertarik dengan orang-orang yang akan membawa luka-luka kita ke permukaan. Dengan kata lain, pasangan kita akan men-trigger luka-luka kita. Saya dulu merasa unworthy and not good enough. Dan pasangan saya membuat unworthiness saya meradang dan menyulut api kemarahan dalam hati saya. So, pasangan kita itu akan mirroring our deepest wound. Pasangan kita itu pasti akan mencerminkan trauma dan luka-luka kita. Tapi kenapa harus kayak gini ya? Yuk kita kembali lagi ke prinsip kehidupan dasar bahwa hidup itu akan selalu memberikan hal yang kita butuhkan dan bukan hal yang kita inginkan. Saya tuh mau cinta, tapi cinta yang saya lihat sekarang tuh bukanlah cinta. Jadi, hidup itu ingin saya mengenal makna cinta yang sebenarnya. So, it's a good thing. Biasanya cinta di umur 20-an itu bukan cinta yang sesungguhnya. Dan cinta itu adalah proses berevolusi. Jadi kalau hari ini cinta besok benci, di mana cintanya? Apakah benar-benar ada cinta di situ? So, cinta itu bukanlah alasan yang tepat untuk menikah. Menikahlah kalau kamu kompatibel sama dia. Kompatibel secara fisik, emosional, spiritual, and finansial. Banyak laki-laki yang sebenarnya not a real man, but a wounded little boy. No matter how old he is. Wounded little boy ini biasanya akan sulit berkomunikasi heart to heart karena dia akan mudah defensif. Karena deep down dia merasa he's not good enough. Karena ego dan arogansinya masih tinggi. So, ini hal-hal penting yang menurut aku harus kita lihat. Apakah dia a happy person secara individu sebelum dia ketemu kamu? Ini penting banget ya, karena kalau dia single aja dia gak happy, pas sama kamu juga biasanya dia akan gunain kamu untuk bikin dia happy. So kita mau pasangan kita itu equal. Lalu, apakah dia emotionally available and stable? Gimana cara dia handle kemarahannya? Bisa nggak diajak diskusi hal-hal yang berat dan tabu? Dia aware nggak sama trauma dan luka-lukanya? Dan apa coping mekanismenya? Apakah itu alkohol, rokok, games? Dan menurut aku ini penting sekali untuk tahu karena kecanduan alkohol itu akan sangat merusak dan menghancurkan. So, lebih baik tahu dari awal. Lalu, apakah dia a good communicator? Apakah dia bisa berkomunikasi dan menghargaimu? Bagaimana cara penyampaian argumennya? Apakah visi dan misinya ke depannya sama? Can he hold the space for you? Apakah dia bisa menerimamu apa adanya? Lalu, apakah dia juga bisa kasih reassurance jangka panjang dan rasa aman ke kamu? Karena sebagai wanita, nomor satu itu kita perlu merasa aman. Kita butuh safety, supaya kita bisa blooming in our feminine energy. Dan apakah dia tahu how to contain and treat a woman and a queen like us? So, love is a journey dan kalian bisa kok berevolusi sama-sama untuk mencapai kebahagiaan yang utuh.
Tapi ya kalian juga harus pinter seleksi ya. Dan jangan cuman andelin cinta. Cinta itu adalah hasil dari compatibility. Cinta itu kata kerja, bukan kata sifat. Carilah yang mau bekerja sama, mau growing bersama, tidak takut berkonflik sehat, dan knows how to have fun and relax. So, choose compatibility over love.